Sabrina Ranita Wulandari, NIM 120290054, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Enggar Aderiani dari Prodi Fisika dengan NIM 1201112 yang merupakan anggota kelompok dari kelompok 2 TPB 3A. Halo, perkenalkan nama saya Dia Stefania Putri, NIM 120290048 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisa Sabrina dari Prodi Kimia dengan NIM 1202737 dari kelompok 2 RBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelvia Silvi Anggreni, NIM 120270043, Prodi Kimia, kelompok 2. Hukum Bernoulli diciptakan oleh seorang fisikawan dan matematikawan yang bernama Daniel Bernoulli, lahir pada 1700 di Swiss. Hukum Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis. Hasil penggabungan beberapa konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Kapasitas konsep ini mampu mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif perilaku dinamis zat alir dalam ruang ataupun saluran berdinding padatan seperti pipa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karburator. Karburator adalah sebuah alat yang berfungsi agar udara dan bensin dapat bercampur dengan baik. Setelah bensin dan udara bercampur dengan baik di ruang bakar dan menjadi bahan bakar gas, maka segera dimasukkan ke dalam silinder. Di dalam silinder, bahan bakar gas itu dipadatkan dan dibakar dengan percikan api dari busi, sehingga akan mendesak torak untuk turun ke bawah. Hal tersebut akan berlangsung secara terus-menerus saat motor berjalan. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis karburator. Pertama, karburator Venturi tetap. Kedua, karburator Venturi variabel. Dan ketiga, karburator Venturi konstan. Karburator Venturi tetap adalah karburator yang lubang diameter udaranya tidak dapat berubah-ubah dan bergantung pada katup gas. Karburator Venturi berubah-ubah atau variabel Venturi. Karburator ini bekerja menggunakan throttle piston atau skep dan langsung dioperasikan oleh kawat. Karburator Venturi ini menyalurkan bahan bakar hanya melalui spuyer secara pengontrolan jarum. Karburator Venturi kecepatan konstan. Karburator jenis ini adalah gabungan dari karburator Venturi tetap dan Venturi variabel. Karburator ini menggunakan katup gas dan karburator tetap dan disebut dengan karburator CV, yaitu piston valvenya berada di dalam Venturi. Piston pada karburator jenis ini berfungsi sebagai pengatur diameter besar kecilnya Venturi dan bergeraknya piston secara naik turun atas ke bawah. Prinsip kerja karburator dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Bernoulli dan kontinuitas. Semakin udara bergerak dengan cepat, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun semakin tinggi tekanan dinamisnya. Jika sebuah fluida mengaliri sebuah pipa, dapat menggunakan rumus Q sama A dikali V. Sedangkan jumlah tekanan statis dan dinamisnya di sepanjang tabung akan selalu tetap dengan menggunakan persamaan P plus setengah rho V R plus rho GH. Konstan persamaan 1. Apabila kecepatan aliran pertama lebih kecil dari kecepatan aliran kedua, maka menggunakan persamaan Pi1 ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan rho kuadrat setengah rho kuadrat. Dikarenakan V1 lebih kecil daripada V kedua, maka didapat bahwa tekanan 1 lebih besar daripada tekanan kedua. Dari persamaan tersebut, campuran udara dengan bahan bakar yang diaplikasikan dengan karburator akan mengalir melalui pipa pemancar dengan luas penampangnya menyempit sehingga berakibat kecepatan bertambah sedangkan tekanannya menurun.
Bagian-bagian dari karburator motor yaitu yang pertama, tabung berbentuk silinder, yaitu tempat terjadinya campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua, nozzle utama atau main nozzle, yaitu nozzle yang menggabungkan bahan bakar. Yang ketiga yaitu venturi. Venturi adalah bagian yang sempit di dalam tabung karburator yang berfungsi untuk memperbesar kecepatan aliran udara. Yang keempat, katup gas atau throttle, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pembukaan tabung karburator, mengatur banyaknya campuran udara bahan bakar. Yang kelima, ruang pelampung atau flight chamber, berfungsi untuk mengatur supaya tinggi permukaan bahan bakar selalu tetap. Yang keenam, spuyer utama atau main jet, berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada main system atau sistem utama pada putaran menengah dan putaran tinggi. Yang ketujuh, swirl jet, berfungsi untuk pengontrol aliran bahan bakar pada bagian float system. Lalu yang kedelapan ada jarum pengabut atau jet needle, berfungsi untuk mengontrol jumlah aliran udara dan bahan bakar melalui bentuk keterusan jarum pengabut. Yang kesembilan ada yaitu pilot air jet, memiliki fungsi untuk mengontrol jumlah udara yang mengalir pada pilot sistem dari putaran stasioner ke putaran menengah. Lalu yang ke-10 ada diafragma dan pegas, biasanya terdapat pada karburator tipe CV. Yang ke-11 main jet, berfungsi sebagai pengontrol udara pada campuran antara bahan bakar dengan udara pada putaran menengah dan tinggi. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.